al-murji'ah, orang-orang murji'ah. Wa humul ladina, mereka lah adalah orang-orang yaquluna, yang mereka ini mengatakan bi'irja'il amali anil iman. Arti birja ay mengakhirkan amalan dari iman. Maksudnya menjauhkan amalan dari iman. Amal itu tidak masuk dalam kategori iman. Ay ta'khirihi anhu, ay menjauhkan ya amalan itu dari iman. Mengakhirkan amalan itu dari iman, artinya menjauhkan. Falaisal amalu indahum, bukanlah amalan di sisi mereka minal iman, termasuk dari iman. Wal imanu mujarradul iqrari bil qalbi. Iman itu yarhamukallah hanya sekedar ikrar di dalam hati. Itu jenenge iman. Arti iman itu hanya ikrar di dalam hati. Nah, amal keluar dari iman. Di iman itu apa? Hanya ikrar di dalam hati. Maksiat biwae kono masalah, yang penting atine ikrar. Fal fasiku, maka orang fasik indahu di sisi orang-orang murji'ah iku mukminun mukmin, kamilul imani, sempurna imannya, wa in fa'ala ma fa'ala minal ma'asi, meskipun dia telah berbuat apa yang dia perbuat dari maksiat. Perbuatan maksiat piye wae ora masalah, yang penting ikrar dan dia adalah sempurna imannya. Au taraka, atau dia meninggalkan ma taraka, apa yang dia tinggalkan, minat ta'ati, dari taat ketaatan. Wa idza hakamta, dan apabila kami hukumi bikufri, dengan kufur, man taraka, orang yang meninggalkan ba'dha, sebagian syara'iddin, syariat-syariat agama, falidzalika, itu karena li'adami iqrari biqalbi, karena tidak ada ikrar di dalam hatinya. La li tarki hadzal amal, bukan karena meninggalkannya dia pada amal itu, tidak, tapi karena tidak adanya ikrar di dalam dada, di dalam hatinya. Karena itulah kami kafirkan. Wa hadza madzhabul Jahmiyah, inilah pemikiran padha karo Jahmiyah. Wa huwa ma madzhabil Khawarij, Murji'ah bersama mazhabnya Khawarij, ala tarfai naqirin, pada dua ujung yang saling berlawanan. Loh, kok iso ya, kawan? Kok bisa Murji'ah sama Khawarij kok berlawanan? Kok bisa ada? Kafir. Itu dua hal yang berlawanan. Jelas insyaallah? Jelas belum? Karena ini sering lewat ya kan. Kita ini nanti malam saya enggak usah ngajarnya terus ini. Sangat nanti malam enggak salah. Al-Mu'tazilah itu orang-orang Mu'tazilah. Atba'u Wasil ibni Atha, pengikut Wasil ibni Atha. Alladzi i'tazala, yang dia i'tazala, menjauh majlis Al-Hasan Al-Basri, majlis Hasan Al-Basri. Wa qarrara, Mu'tazilah ini menetapkan annal fasiqa, bahwasanya orang fasik itu fi manzilatin, dalam satu kedudukan, baina manzilataini, di antara dua kedudukan. Artinya la mukmin wala kafir, enggak mukmin wala kafir. Wa huwa mukhalladun finnar, sedangkan besok di akhirat dia kekal di neraka. Kalau di dunia ini la mukmin wala kafir. Wa tabahu dan mengikuti Wasil ibni Atha fi dzalika, dalam pemikiran ini, sapa Amr ibnu Ubaid. Amr ibnu Ubaid mengikuti pemikirane Wasil ibni Atha. Wa madhabuhum fi sifat, dan mazhab mereka dalam babun sifat adalah ta'til, membuang sifat-sifat Allah. Kal Jahmiyah, seperti orang-orang Jahmiyah.
Wa fil qadari, dan masalah qadar itu qadariyah, dia punya pemikiran qadariyah. Yungkiruna, mereka ini mengingkari ta'alluqa qada'illahi wa qadrihi fi af'alil abdi. Mereka ini mengingkari terkaitannya qadanya Allah dan qadarnya Allah dengan perbuatan hamba. Maksudnya qada Allah dan qadarnya Allah itu tidak ada kaitannya kalau perbuatan hamba. Hamba yang menciptakan perbuatannya sendiri. Wa fi fa'ilil kabirati, dalam pelaku dosa besar pemikirannya annahu mukhallasun finnar, dia itu kekal di dalam neraka, wa kharijun minal iman, dan keluar dari iman, fi manzilatin bainal manzilataini. Saya bawaannya mana tadi itu? Wa fi fa'ilil kabirah, dan dalam pelaku dosa besar annahu mukhalladun finnar, yaitu kekal di neraka, kharij minal iman, keluar dari iman, itu diakhirati. Fi manzilatin bainal manzilataini, di duniai manzilatin bainal manzilataini. Ai iman wal kufur, la mu'min wala kufur. Paham maksudnya ini? Makanya di awal annahu mukhalladun finnar wa kharij minal iman, ini diakhirati. Mereka itu kekal keluar dari keimanan. Tapi di dunia ini manzilatun bainal manzilataini, saya bilang manzilatun bainal manzilataini, apa itu berarti al-imani wal kufur. Ai la yuqalu iman wa la yuqalu kafir. Wa hum aqsul jami'ah fi hadainil aslaini, dan mereka ini lawani Jahmiyah dalam masalah ini. Kenapa Jahmiyah? Karena Jahmiyah ikut apa? Jabariyah. Jabariyah sama apa? Murji'ah. Baik. Aina dua asli. Aina dua asal. Satu Qadariyah dan fa'ilul kabirah. Karena Jahmiyah dalam masalah qadar ikut Jabariyah, kalau Mu'tazilah Qadariyah. Kalau masalah dalam masalah ini mereka Mu'tazilah ikut apa? Ikut Murji'ah, ikut apa? Khawarij. Mana Khawarij? Bainal manzilataini. Kekal di neraka. Oh ya, kekal di neraka adalah Khawarij. Tayyib Khawarij. Kalau Jahmiyah itu mukmin kamilul iman. Kita ini ya alasannya kembali ke mana tadi? Al-Qadar, kita ini Qadar. Perhatikan Jahmiyahnya. Kemudian dalam masalah fa'ilul kabirah kekal di neraka. Al-Karamiyah itu orang-orang Karamiyah, atba'u Muhammad ibnu Kiram al-mutawaffa sana, yamiluna ila tashbih. Karamiyah ini adalah condong kepada tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wal qauli bil irja, dan qaul bil irja pemikiran Murji'ah. Wa hum tawaifu muta'addidah, mereka ini kelompok yang berbilang-bilang. As-Salimah, kelompok Salimah, atba'u rajulin, pengikut seorang rajul, yuqalu Ibnu Salim, dikatakan Ibnu Salim, yaquluna bit tashbih. Mereka ini kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa hadhihi at-tawaifu, inilah kelompok-kelompok allati dzakara al-muallif, yang muallif telah menyebutkannya. Summa qala, kemudian berkata pengarang kitab Ibn al-Maqdisi rahimahullah, wa nadhairuhum, dan semisal mereka kaya misal al-Asy'ariyah, pengikut Asy'ari. Siapa Asy'ariyah? Atba'i al-Hasan, al-Atba'il Hasan Ali ibn Ismail, pengikut Hasan Ali ibn Ismail al-Asy'ari. Karena fi awali amri, adalah Al-Hasan Ali ibn Ismail ini awalnya fi awali amrihi, di awal perkaranya, yamilu ilal i'tizal, condong pendapat i'tizal, hatta balagha al-arba'ina min umri, sehingga telah sampai umurnya 40 tahun umurnya. Dari 40 tahun pemikiran i'tizaliyah.
Antum punya apa? Antum punya abi? Anda enggak punya ini. Yang benar Abil Hasan. Anda enggak punya Abil Hasan. Baik. Makanya kok Hasan. Misal Asy'ariyah atba'i Abil Hasan. Pengikutnya Abil Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Kana fi awwali amri. Adalah di awal perkaranya. Yamilu ilal i'tijal. Condong kepada pendapat i'tijal. Hatta balagha arba'ina min umri. Sehingga dia telah sampai umurnya 40 tahun. Summa a'lana, kemudian dia mengumumkan taubatnya min dzalika, dari pemikiran-pemikiran i'tizal, wa bayyana, dan dia menjelaskan butlana, batilnya mazhabil Mu'tazilah, pendapat mazhabnya Mu'tazilah. Ternyata masih watamasaka dan berpegang teguh bi mazhabi ahli sunnah, dia berpegang teguh dengan mazhabnya ahli sunnah. Jadi Abu Hasan al-Asy'ari di akhir hayatnya dia telah bertaubat dan mengiklankan bahwasanya pemikiran-pemikiran Mu'tazilah itu semuanya batil dan dia berpegang teguh dengan pemikiran as-salaf. Tapi sayangnya amma man yang tasibuna ilaih, adapun orang-orang yang menisbahkan kepada Abu Hasan, fabaqau, maka mereka tetap ala mazhabil khasin, di atas mazhab yang khusus, yu'raf, yang dikenal bi mazhabil Asy'ariyah, dengan mazhab al-Asy'ariyah. Sayangnya ya, guru nih wis tobat, muridnya saya kelongkongan di atas apa kan? Di atas kesesatan. Ali yang ngomong tadi lah. Lain betul. Mereka ini enggak menetapkan minan sifati, dari sifat-sifat, illa sab'an, kecuali 7 saja. Jadi terkenalnya pemikiran-pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari, yaitu Asy'ariyah yang sekarang beredar di masyarakat kita ini, ternyata mereka itu tidak menetapkan sifat kecuali 7 tok. 7 tok. Di bawah. Biar seling di bawah. Hah? Bawah seling ya. Hah? 20 antum. 20 ini saya. Imam sama 20. Yes, 20 lagi. Tambah ono dhewe berarti. Zahamu, mereka ini menyangka annal aqla, bahwasanya akal dalla alaiya, telah menunjukkan alaiya atas 7 sifat tadi. Wa yu'awwilun, kalau akal masuk akal, kalau 7 ini masuk akal katanya. Wa yu'awwilun, dan mereka mentawilkan ma ada apa-apa selain 7. Wahiyya, dan 7 ini al-mazkuratu, disebutkan di hadzal bait, di dalam bait hayyun alimun qadirun wal kalamula iradatun wa kadza sam'u wal basaru. Hayyun sifat hayy, alimun sifat ilm, qadirun sifat qudrah, al kalam sifat kalam, iradah punya sifat iradah, kadzalika begitu juga sifat as-sama dan sifat basar. Walahum, dan bagi orang-orang Asy'ariyah bid'ah ukhra, memiliki bid'ah yang lain fi makna kalam, seputar dengan kalam, wal qadari, dan seputar masalah takdir, wa ghairi dzalika, dan masih banyak yang lainnya. Itulah pemikiran al-Asy'ariyah yang sekarang diajarkan di masyarakat kita. Qala al-musannifu rahimahullah, wa amma, dan adapun binisbati, ditinjau, ila imamin, dinisbahkan kepada imam, jadi penisbahan kepada imam. Tadi kan penisbahan kepada orang-orang dolal, orang-orang sesat, gitu kan? Kecuali yang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana kalau hal itu dinisbahkan kepada seorang imam, kayak Hanafi, Hanbali, Syafi'i? Ila imamin, kepada imam fi furu'iddin, yang ini berkaitan dengan furu-furu agama. Ngerti furu apa? Selain akidah, masalah fikih. Katawaifil arba'ati, seperti kelompok yang 4, ai imam 4. Falaisa bimadmumin, ini enggak tercela. Ngerti? Enggak tercela. Jadi ana Syafi'i enggak tercela. Ana Hanbali enggak tercela. Aku apa bener? Ana Zahiri enggak tercela. Fa innal ikhtilafa, karena masalah perselisihan fil furu', dalam masalah furu', dalam masalah cabang kayak masalah fiqh,
itu rahmah adalah satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal mukhtalifun dan orang yang berselisih fihi di dalam masalah furu' mahmudun terpuji fi ikhtilafihim dalam perselisihan mereka. Musabuna mereka diberi pahala fi ijtihadihim dalam masalah ijtihadnya mereka. Wa ikhtilafuhum dan perselisihan mereka rahmatun rahmat wasiatun yang luas. Wa ittifaqun dan ittifaq mereka hujjatun qatiyah hujjatun pasti. Nas'alullah kami meminta kepada Allah ayasimana semoga Allah menjaga kita minal bid'ai dari bid'ah wal fitnah dan fitnah wa yuhyiyana dan semoga Allah menghidupkan kami alal Islam di atas Islam wa sunnah di atas sunnah wa yaj'alana dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita mimman yattabi'u termasuk orang-orang yang mengikuti Rasulnya Allah Subhanahu wa taala fil hayati di dalam kehidupan dunia ini. Wa yahsyurana dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kami fi zumratihi termasuk golongannya Rasul ba'dal mamat setelah meninggalnya kita fi rahmatihi kelawan rahmati Allah wa fadlihi dan anugerah Allah amin wa hadza dan inilah akhirul mu'taqad paling akhirnya keyakinan walhamdulillah wahda wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima wismari mari kasih asar al khilaf fil furu' perselisihan dalam masalah furu' al furu' jam'u far'in furu' jamak daripada far' wa walughatan mabuni ala ghairi apa-apa dibangun di atas selainnya. Itu ya. Seperti apa? Jidar asal pondasi asal apa jidar? Ada apa? Ya kan? Nanti kan mayubna apa-apa yang membangun ala ghairi atas yang lainnya. Jadi iki asal furu ini membangun di atasnya. Ngerti? Iki asal, furu itu di atasnya. Iki jenenge furu. Kita ini wasilahan dan secara istilah. Malaya ta'ala. Yang namanya furu itu apa-apa yang tidak ada kaitannya bil aqaid dengan akidah-akidah. Kayak apa furu itu? Kama sa'il tahara. Kayak masalah-masalah tahara, wassalati dan masalah-masalah salat. Wa nahwiyah dan sepindah apa bahasa Johnson lah apa sepindah galana sanes nipun kula furul wal ikhtilahu dan perselisihan fiha di dalam masalah furu' laisa bimadmumin bukanlah tercela. Kalau perselisihan dalam masalah furu' ora tercela. Tapi syaratnya gak tercela mu syaratnya piye? Haitsu kana jikalau perselisihan itu sadiron muncul an niyatin khalisatin dari niat yang ikhlas wa ijtihadin dan karena ijtihad. Itu karena ngawur pengen menyelisihi lah. Kalau pengen menyelisih sak lain hukumnya. Wong furu wae kok bermasalah, lain masalahnya. Karena ente menyelisihinya bukan karena ijtihad, bukan karena niat yang ikhlas, tapi karena hawa nafsu, Cak. Jadi bukan kok ngono ku malah tercela, Cak. La'an hawa bukan karena hawa nafsu, wa ta'assubin dan bukan karena ta'assub. Syaratnya harus itu bukan karena hawa nafsu dan bukan karena fanatik. Kenapa? Karena perselisihan yang model seperti ini, yang jatuh yang timbulnya karena niat yang saleh dan karena ijtihad ini telah terjadi. Li'annahu waqa'a fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini telah terjadi di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yungkiru dan Nabi tidak mengingkarinya. Haitsu qala ketika Rasulullah berkata fi ghuswati Bani Quraidah, ketika peperangan Bani Quraidah, kata Rasulullah la yusalliyanna tidak boleh salat. Benar-benar tidak boleh salat ahadun seorang pun al-asra salat asar
illa fi Bani Quraidah, kecuali di Bani Quraidah. Fahadaratis salat, maka hadirlah salat qabla wusulihim, sebelum mereka itu sampai ke Bani Quraidah. Ternyata salatnya sudah tiba. Fa akhara ba'dhum as-salata, maka sebagian mereka mengakhirkan salat hatta wasalu Bani Quraidah, sehingga mereka sampai ke Bani Quraidah dan mereka salat hatta sehingga mereka sampai di Bani Quraidah. Wa shalla ba'dhum, sebagian mereka salat hina khafu, ketika mereka khawatir khuruja waqti, keluarnya waktunya salat. Ngerti maksudnya kan? Sebagian ada mengerti perintahnya Rasul, ada yang sebagian memahami hukum asal. Iki kalau kita teruskan keluar waktunya sudah habis, ini gimana ini, kita salat sekarang saja. Padahal belum sampai. Sebagian enggak, pipi perintah Rasul. Keluar atau enggak keluar, waktunya udah habis atau tidak, kami tetap menjalankan perintahnya Rasul, kami akan sampai Bani Quraidah. Mereka berselisih pendapat. Walam yungkirin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak mengingkari ala wahid minhum, salah satu pun di antara mereka. Rawal Bukhari. Wali annal ikhtilaf, karena perselisihan fiha di dalamnya, masalah furu' maksudnya mawjudun, itu udah ada di sahabati, di zaman sahabat. Wahum khairul qurun, mereka adalah sebaik-baik zaman. Wali annahu, karena perselisihan ini la yurisu adawatan, tidak mengakibatkan permusuhan, wala baghdaan, dan saling muring-muringan, wala tufarriqu, dan tidaklah membuat perpecahan kalimat, tidak membuat perpecahan di antara kaum muslimin. Seharusnya seperti itu ya. Bi khilafil ikhtilaf, berbeda dengan perselisihan dalam masalah prinsip dan masalah usul. Wa qaulul muallifi, dan perkataan muallif, al-mukhtalifun, orang-orang yang berselisih, fihi, di dalam masalah furu', itu mahmudun, mereka ini terpuji, fi ikhtilafihim, dalam masalah ikhtilafnya mereka. Laisa samaan, ini bukanlah pujian, al-ikhtilaf, atas perselisihan itu sendiri. Bukan alhamdulillah aku dipuji oleh Musa, lah tutu. Bukan masalah pujian pada asal perselisihannya, tidak. Kenapa? Fainal ittifaqa khairun min, karena kesepakatan, ya, apa kesepakatan? Itu lebih baik daripada perselisihan. Wa innamal murad, tapi yang dimaksudkan dari kalamnya musannif adalah nafyuz dzam, menafikan cercaan darinya, cercaan. Wa anna kulla wahidin, dan bahwasan setiap masing-masing itu mahmudun, terpuji, ala maqal, atas apa yang dia katakan. Li'annahu mujtahidun, karena dia adalah mujtahid, fihi, di dalamnya, muridun, menginginkan, lil haqqi, pada kebenaran. Bahwa mahmudun, maka dia terpuji, ala ijtihadihi, atas ijtihadnya, wattiba'i ma dhahara, dan mengikuti apa-apa yang nampak pada dia, minal haqq, berupa kebenaran. Wa in kana qad la yusibul haqqa, kadang-kadang dia tidak menepati kebenaran itu sendiri, tapi dia sudah lihat, masyaallah, salafi. Wa qawluhu innal ikhtilafa fil furu'i rahmah wa inna ikhtilafahum rahmatun wasi'ah, ai dakhilun fi perselisihan ini adalah masuk dalam rahmatnya Allah, wa afi, dan maafnya Allah. Kalau salah dimaafkan oleh Allah, kalau benar alhamdulillah. Hai salam yukallifum, dari segi Allah Subhanahu wa taala, lam yukallifum, tidaklah membebani kepada mereka aktsara, lebih, mimma yastati'un, dari apa-apa yang mereka mampu. Allah enggak membebani lebih daripada apa-apa yang mereka tidak mampu. Walam yulzimum, dan Allah tidak mengilzamkan kepada mereka bi aktsara, dengan lebih banyak, mimma dhahara, dari apa-apa yang nampak lahum, pada mereka. Maksudnya, ya, kalau Allah itu, masya Allah, rahmatnya Allah itu nggak mengilzamkan kepada kita untuk beriltizam apa-apa yang lebih daripada apa-apa yang nampak. Ya, kalau nampak sampai ya wis lah. Jadi orang kok bibi ini kan. Falaisa alaihim, maka tidak ada mereka harajun, dosa, fi hadzal ikhtilaf, dalam perselisihan ini. Balhum, bahkan mereka itu fihi masuk, fihi di dalamnya, dakhiluna, masuk tahta rahmatillah, di bawah rahmatnya Allah, wa'fi, dan maafnya Allah. In asabu, jikalau mereka benar, falau ajron, mereka mendapatkan 2 pahala. Wa in akhtau, kalau mereka salah, falau ajrun wahid,
bagi mereka mendapatkan satu pahala. Kira-kira paham insyaallah. Mis? Untuk paham. Terus cepet ya, Mis? Kata enggak, apa jangan tawai kalau cepet berarti enggak dikurangi mana? Al-ijma'u wa hukmu, ijma' dan hukumnya. Al-ijma'u lughatan, ijma' secara bahasa. Al-azmu, tekad, wal ittifaq dan kesepakatan. Wastilahan dan secara istilah, ittifaqul ulama, kesepakatan para ulama. Ulama iki sapa? Al-mujtahidin yang mereka al-ijtihad. Min ummati Muhammad, dari umatnya Muhammad. Ala hukmin syar'in, atas hukum syarak ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi. Jadi apa itu ittifaq? Ai ulama alu ijtihad itu sepakat semuanya pada masalah hukum, satu hukum, dan hukum ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesepakatan terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Wa huwa hujjatun, dan ijma ini adalah hujjah liqaulihi ta'ala fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Maka jikalau kalian itu berselisih dalam suatu masalah, farudduhu ila Allahi war Rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kalau ayat ini dipakai dalil, ono dalil atas dan umat Allah berarti kembali kepada Allah. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di pengambilan dalil kok bisa ayat ini dipakai ijma' hujjah. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul. Maka jikalau kalian itu berselisih dalam suatu masalah, kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. Ayo Pak. Nah, kapan dikembalikan kepada Allah dan Rasul? Ketika kalian berselisih. Kalau enggak piye? Ya wis, berarti kan hujjah. Apa maksudnya? Masyaallah, alhamdulillah. Iki sene kan. Fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah wa Rasul. Artinya dipakai ijma itu hujjah. Soalnya kapan kita bawa kepada Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah, ketika mereka berselisih. Kalau mereka udah enggak berselisih, ya wis, itulah ijma. Alhamdulillah, ternyata di situ arah segi pengambilan dalilnya beliau rahmatullah alaih. Anak takil. Teko ndi dalil iki dari mana? Ternyata alhamdulillah mafhum insyaallah. Paham kali? Paham antum? Kenapa? Ayo, dalilnya ini apa? Kok bisa dikatakan ijma? Ayo. Kenapa ayat ini dipakai dalil atas ijma itu hujjah? Ayo. Ayo fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah wa Rasul. Ayat ini dipakai dalil, ijma itu lo hujjah dengan ayat ini, kok bisa? Hah? Ketika berselisih kemana? Iya, kemana? Kepada? Nah, ketika mereka sepakat, ya wis mari gawe ini, sepakat wis mari. Ora sekit digawa ilallah ya. Wis mari gawe ini, wis mari, itu hujjah. Itu lek hujjah pisan. Ngono lho maksudnya, wis hujjah iku. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami ummati ala Allah. Umat itu tidaklah sepakat di atas kesesatan. Alhamdulillah. At-taqlid. At-taqlid dulu hutan. Taklid secara bahasa, wad'ul qilada fil unuq. Apa itu? Meletakkan apa? Kalung di leher. Hadza wa taqlid. Wad'ul qilada, meletakkan kalung fil unuq di leher. Wastilahan dan secara istilah, ittiba'u qaulil ghair, ngikuti omongan orang lain bila hujjatin, tanpa hujjah. Yang orang lain ini bukanlah hujjah. Ngikuti orang lain tapi go ono dalili, iku jenenge taklid. Ngikuti orang lain yang orang lain ini tidaklah hujjah, tanpa dengan hujjah, ikulah jenenge taklid. Wa huwa, dan taklid iku jaizun oleh liman lam yasilu ilal ilmi binafsi, bagi orang yang tidak bisa dengan sendirinya mendapatkan ilmu. Liman, bagi orang lam yasilu, yang tidaklah sampai ilal ilmi, ke ilmu binafsi, dengan sendirinya. Dia itu nggak bisa moco, nggak bisa mencari hukum, nggak bisa apa, nggak bisa.
Jadi untuk meraih suatu ilmu itu nggak bisa sendirian, nggak bisa, kecuali dengan taklid tadi. Liqauli ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya jenenge nggak ngerti ya takono wong jenenge nggak bisa sampai ilmu itu dengan sendirinya. Nggak bisa dia mendapatkan ilmu itu dengan sendiri, nggak bisa. Ya takonlah gitu. Wal madhahibu al masyhuratu, dan mazhab-mazhab yang empat itu, ya mazhab yang masyhur itu ada empat. Al madzhabul Hanafi, mazhabnya Hanafi. Wa imamu, dan imamnya adalah Abu Hanifah. Sapa jenenge Abu Hanifah? Nu'man ibnu Thabit. Imam ahli Irak, imamnya ahli Irak, wong Irak. Wulida sana 80 Hijriah, wa tufiya sana 190 Hijriah. Al Maliki, wa imamu Abu Abdullah Malik ibnu Anas. Imamu dari hijrah, imamnya negeri hijrah, yaitu imamnya wong Madinah. Wulida sana 93 Hijriah, wa tufiya sana 179. Asy-Syafi'i, wa imamuhu Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Syafi'i, wulida sana 150 Hijriah dan mati wafat tahun 204. Al-Hanbali, imamuhu Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad bin Hanbal, wulida ila akhirnya. Berarti ya kan? Berarti siapa yang paling tua? Siapa? Abu Hanifah berapa? 80 ini. Iya, Abu Hanifah ya? Abu Malik? Hah? Mana ya, Pak? Abu Hanifah. Loh, kenapa dikatakan tua ini? Karena paling kecil ya? Berarti kan paling tua ya? Hah? Duluan lahir. Setelah itu Imam Malik. Setelah itu lah ya Syafi'i. Setelah itu Jadi Ahmad yang paling nom piwi. Jadi Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hanbali, Imam Ahmad. Wa hunaka madzahibu ukhra, di sana ada mazhab-mazhab yang lain. Kama mazhab Zahiriyah, mazhab Zahiriyah Ibnu Hazm, atau Zahiri, wa Zaidiyah, pendapatnya Zaid, wa Sufyaniyah, Sufyan Tsauri, dan siapa? Ibnu Uyainah, wa ghairihim, dan selain mereka. Wa kullun yu'khad, masing-masing diambil min qaulihi, dari pendapatnya, maka naswaban, kalau itu mencocoki kebenaran. Wa yutraku, dan ditinggalkan min qauli, dari perkataannya, maka khatan, kalau itu salah. Masing-masing itu bisa diambil kalau benar, dan masing-masing itu bisa ditinggal kalau itu salah. Wala ismata, tidak ada penjagaan dari kesalahan illa fi kitabillah, kecuali pada kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu, kami minta kepada Allah ayyaj'alana, mudah-mudahan Allah menjadikan kami minal mutamassikin, dari orang-orang yang berpegang teguh fi kitabi, dengan kitabnya, wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara zahiran maupun secara batinan. Wa ayatawaffana, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kami ala dzalika, di atas at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah. Wa yatawallana, dan mudah-mudahan Allah menjaga kami di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa alla yazigha qulubana, dan mudah-mudahan Allah tidak melencengkan, menyelewengkan qulubana, hati-hati kami, ba'da hadana, setelah Allah memberikan petunjuk kepada kami. Wa yahaibalana, dan mudah-mudahan Allah memberikan lana kepada kami minu dari Allah rahmatan, yaitu rahmat. Innahu wal wahhab, sesungguhnya Allah itu adalah maha pemberi. Walhamdulillahi katsira, pujian milik Allah dalam keadaan banyak. Kama yuhibbu rabbuna, sebagaimana Rabbuna mencintai, wa dan meridai, wa kama yang bagi, dan sebagaimana yang sepantasnya. Likurmi wajhihi, karena kemuliaan wajahnya Allah azza yang maha mulia, jalaluhu, kemuliaannya. Walhamdulillah, dan pujian milik Allah alladzi, dengan binikmati, dengan sebab nikmatnya dia, tatimmus shalihat, akan sempurna kebaikan-kebaikan itu. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wasahbihi. Alhamdulillah, selesailah kajian kita. Alhamdulillah, tepat berapa bulan? Sebulan lebih berapa hari? Sebulan lebih.